Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Klasifikasi Ruangan di Gedung Pascasarjana PENS. Anggota tim kami terdiri dari Mas Catur Yandu, kemudian saya sendiri, Priantono, Mas Wilhan Ciko Vanda, dan Mas Nurizki Ramadan. Next. Pada percobaan ini, kami menggunakan arsitektur VGG 16. Input dari VGG 16 ini berupa gambar, dari input layernya berupa gambar. Kemudian diproses menggunakan 13 convolutional layer yang menggunakan kernel filter 3x3. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan di layar. Selanjutnya, diproses menggunakan fully connected layer dengan menggunakan softmax. Next. Nah, ini adalah klasifikasi gambar yang kami lakukan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah lift, kedua tangga, tiga koridor, keempat jalan buntu, kelima orang, 6 pintu darurat, 7 apar, dan 8 kelas, ruang kelas. Next. Di sini ada training spec, yaitu variabel ini untuk menyimpan jalur ke folder yang berisi data pelatihan. Data pelatihan adalah data yang digunakan oleh model saat pelatihan untuk belajar pola dan parameter yang diperlukan untuk tugas tertentu. Dan filing path-nya ada variabel menyimpan jalur patch ke folder yang berisi pengujian. Data pengujian adalah data yang digunakan untuk menguji kinerja model setelah pelatihannya. Yaitu di mana gambar-gambar ini pelantikan validasi. Oke. Untuk selanjutnya, image size di sini untuk menentukan ukuran yang diinginkan untuk gambar masukkan ke model. Di sini kita menggunakan 100x100 kali pixel. Dan untuk training efforts-nya, config-nya, effort ini kita menggunakan 12 dan bit size-nya kita menggunakan 32. Nah, effort ini menentukan jumlah iterasi penuh melalui dataset pelatihan selama pelatihan model, dan bit size ini menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam satu iterasi pelatihan. Dan untuk load pre-trainer kita menggunakan VGG 16 model. Kode ini menggunakan string latih sebelumnya menggunakan ImageNet. Parameter input shape menyatakan gambar masukkan ke model yang diatur sesuai dengan nilai yang ditentukan images. Parameter Wix menentukan bobot yang akan digunakan dalam hal ini. Menggunakan bobot yang telah dilatih pada ImageNet menunjukkan bahwa lapisan penuh dan di bagian atas model tidak akan disertakan karena kita mungkin ingin menambahkan lapisan
klarifikasi yang sesuai dengan tugas kita sendiri. Oke, next. Dan lanjut di sini masuk ke proses augmentation augmentation data. Di proses ini kita akan mempersiapkan dataset pipeline dan augmentasi untuk proses pembuatan dataset. Mana sendiri di sini dataset pipeline itu merupakan perintah untuk melakukan ekstraksi data yang berupa image atau gambar yang berasal dari sebuah folder menjadi sebuah array yang dapat dibaca oleh TensorFlow sendiri. Nah, untuk fungsi yang kita gunakan di sini yaitu pada augmentation itu image data generator yang dimana diimport dari sebuah library TensorFlow. Jadi untuk fungsi ini itu yaitu image data generator yang merupakan image data generator. Jadi sehingga kita akan mengenerate data dari sebuah file yang telah kita buat sebelumnya. Jadi untuk di dalam fungsi image generator sendiri itu terdapat beberapa parameter yang kita gunakan untuk kita preprocessing atau kita olah data data image-nya. Di mana di sini terdapat sebuah rotasi yang menjadi 20, yaitu dirotasi hingga 20. Lalu width ukurannya itu width dan height-nya. Lalu di sini ada sebuah pergeseran dengan skala 0,1 dan zoom. Di sini ada zoom range, di mana di sini zoom range sendiri itu untuk zooming image dengan range 0,2. Lalu diterapkan di sini sebuah horizontal flip dan juga vertical flip. Lalu untuk rescaling juga di sini diterapkan yaitu dengan dari yang menjadi 1,255. Next. Nah, setelah kita mendefinisikan generator tadi, kita akan membuatkan flow data di sini. Kita akan mendefinisikan dari mana sumber data itu berasal. Jadi, pada proyek ini kita menggunakan data yang berasal dari patch yang sudah kita define di awal, yaitu patch dari training patch dan juga valid patch ya dari dua variabel tersebut. Di eh, flow datanya sendiri di sini itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama di sini ada train generator dan juga valid generator. Tuh. Ini yang akan kita gunakan nantinya di training sebagai data data image-nya atau eh, proses input input gambarnya. Next. Oke, dari hasil dari klasifikasi menggunakan arsitektur PGG16 dengan menggunakan bobot dari ImageNet, berikut beberapa hasil dari epoch dengan menggunakan 12 epoch dan basis sebesar 32. Sampai di epoch 12 didapatkan akurasi sebesar 99,35, yang mana akurasi ini sudah cukup bagus dan sangat baik. Tetapi eh, terhadap loss functionnya terdapat perbedaan dan signifikan yang sangat besar atau terjadinya loss function yang cukup besar. Dari hasil final training akurasi didapatkan sebesar 99,34 dan hasil dari validasinya sebesar 94,49%. Oke, dari hasil training yang didapat dari menggunakan PGG16 tadi, model kami klasifikasikan menggunakan data tes atau data dari gambar baru. Hasil klasifikasi dapat dilihat dari image dengan aktualnya apar dan diprediksi apar
Berikut adalah beberapa hasil klasifikasi. Dari hasil klasifikasi ini terdapat satu kesalahan, yaitu pintu darurat dan diprediksi sebagai pintu ruang. Hasil ini hasil ini sudah cukup bagus, tetapi dalam halnya terhadap kesalahan, beberapa terjadi kesalahan ini dikarenakan gambar dataset memiliki kesamaan antara ruang satu dan yang lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam melakukan klasifikasi. Oke, saya rasa cukup. Ayo Pak Pri. Kemudian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.